Pernah main game dan heran kenapa semua bisa jalan teratur? Ternyata otak kita juga bisa dipakai seperti komputer. Hari ini kita akan belajar cara berpikir seperti komputer. Langkah jelas, pola berulang, pilih yang penting dan urutan yang pas. Namanya berpikir komputasional. Sebelum belajar jauh, coba kita lihat. Sehari-hari, kamu sebenarnya sudah sering melakukannya loh. Bayangin kegiatan pagimu tadi. Apa yang pertama kamu lakukan? Ada yang mandi dulu, ada yang sarapan dulu. Semua kegiatan itu punya urutan. Nah, itu sama seperti memberi perintah pada komputer. Kalau begitu, mari kita lihat tujuan pembelajaran supaya jelas apa yang akan kamu kuasai. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik memahami konsep dasar berpikir komputasional serta dapat memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kamu sudah tahu tujuannya. Mari kita mulai dari pengertian singkat. Kalau komputer bisa nurut sama perintah, manusia juga bisa belajar cara berpikir kayak komputer. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan membuat langkah-langkah jelas, menemukan pola, memilih hal yang penting, dan menulis urutan kerja. 4 hal itu disebut dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Yuk kita kenali satu persatu. Dekomposisi artinya memecah masalah. Pola artinya menemukan yang berulang. Abstraksi artinya pilih yang penting saja. Algoritma artinya menulis langkah urut. Kita bahas mulai dari dekomposisi ya. Kalau masalah yang terlalu besar, gimana caranya biar kita nggak bikin pusing? Kita pecah jadi bagian kecil. Itu namanya dekomposisi. Misalnya bikin game, ada bagian untuk gerakan, ada bagian untuk suara dan untuk karakter, dan ada untuk efek. Setelah paham membagi masalah, mari kita lihat contoh sehari-hari di sekolah. Piket gak sulit kalau tugasnya dibagi-bagi. Tugas piket bisa dipecah menjadi menyapu lantai, menghapus papan tulis, mengatur meja dan kursi, menyiram tanaman. Sama seperti di coding, setiap tugas bisa dibuat blok perintah sendiri. Nah, setelah kita pecah, biasanya ada hal-hal yang berulang. Itu masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengenalan pola. Perhatikan deret ini. Ada bagian kecil yang diulang. Pola 1, bintang, log berulang. Pola 2, anjing, kucing, log berulang. Pola 3, bunga, spiral berulang. Di komputer juga sama. Kalau ada daftar perintah, bisa diulang terus tanpa ditulis berulang-ulang. Pola juga ada di sekolah loh. Gak semua detail perlu diperhatikan. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak penting. Dalam coding, kita bisa memakai blok perintah yang sudah ada. Misalnya, gerak 10 langkah atau putar 15 derajat. Kita tidak perlu tahu isi di dalamnya. Cukup gunakan perintahnya saja. Jadi lebih singkat dan mudah dipahami. Sekarang kita lihat contoh abstraksi di piket kelas ini. Apakah warna sapu penting? Tidak. Saat piket, warna sapu, bentuk papan tulis, atau jenis meja tidak perlu dipikirkan. Yang penting lantai bersih, papan bersih, meja rapi, tanaman disiram. Sama seperti di coding, kita buang detail yang tidak penting dan fokus pada inti perintah. Setelah paham abstraksi, kita masuk ke algoritma. Algoritma itu seperti resep. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Secara sederhana dikatakan algoritma itu yaitu langkah-langkah sistematis yang berurutan. Sebagai contoh, dalam membuat game sederhana, pertama mulai game dan tampilkan karakter. Kedua, kalau tombol ditekan, karakter bergerak. Ketiga, kalau karakter menyentuh koin, skor bertambah. Dengan urutan yang jelas, game bisa berjalan sesuai aturan. Sekarang contoh algoritma di kelas seperti piket.
Di piket kelas, biasanya kita memulai dengan menyapu lantai, menghapus papan tulis, dan terakhir membuang sampah. Keempat, prinsip berpikir komputasional tadi bekerja seperti tim. Contoh, membuat bekal. Sekarang saatnya refleksi dan tantangan. Mau jadi programmer kecil? Tugasmu, pilih satu kegiatan di rumah. Baca jadi 5 langkah, cari pola, tulis detail penting. Lalu buat urutan langkahnya. Kalau mau, bayangkan itu seperti membuat game kecil di komputer. Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.